Aliran Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jemaah Tabligh masuk neraka, Ikhwanul Muslimin masuk neraka. Kasihan si Jones. Masuk wilayahnya orang yang punya wilayah antum tuduh sesat, yang membabat alas, yang dakwah dari awal antum tuduh sesat, gurunya antum tuduh sesat, ya marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa, sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara, para sahabat Indonesia yang telah mendukung channel kami, mengkritik kami, jazakumullah ahsanal jasa. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan klik tanda jempolnya, serta tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahyati, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang Salafi Wahabi di sini merasa lebih baik daripada orang lain, merasa berhak memiliki surga, lain kebahagiaan neraka. Jadi cuman katanya orang ini nanti itu Dzulqarnain Muhammad Sunusi. Jadi yang masuk surga itu cuman orang-orang Wahabi. Semuanya yang lain itu neraka. Persis, Muhammadiyah, NU, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, semuanya masuk neraka. Dan ini buku yang dibaca oleh Dzulqarnain Muhammad Sunusi ini adalah karya dari almarhum Ustadz Yazid Jawas. Di setiap kali buku ini dibaca, beliau dapat transferan dosanya. Mari kita simak videonya bersama-sama. Ini dia videonya. Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jemaah Tabligh masuk neraka, Ikhwanul Muslimin masuk neraka. Kasihan si Jones. Masuk wilayahnya orang yang punya wilayah antum tuduh sesat, yang membabat alas, yang dakwah dari awal antum tuduh sesat, gurunya antum tuduh sesat, ya marah. Lalu antum dibilang kamu merasa benar sendiri, antum nolak. Semuanya masuk neraka. Ada kebahagiaan surga. Cuman Wahabi yang punya masuk neraka. Salafi katanya, salah pikir. Dari mana masuk? Dapat informasi dia itu pasti masuk surga. Ceramahnya sering berbohong, sering berdusta, amalan sunnah dianggap bid'ah. Sudah jelas dalilnya masih dianggap bid'ah. Itu yang benar. Lalu bagaimana tanggapan ulama Ahlussunnah Jemaah terkait pernyataan dari orang-orang Wahabi ini? Ini dia video tanggapan dari Syekh Abdurrahman. Radikal dalam ucapan, dari pemahaman kemudian jadi ucapan, berani menyebutkan, oh ini ahli bid'ah, diucapkan, ini ahli sesat, ini kelompok sesat, kami yang benar, diucapkan. Kalau sudah diucapkan jadi cekcok apa enggak? Nah, mulai jadi apa di tengah masyarakat, jadi konflik karena sudah diucapkan, dituliskan. Ada bapak lihat buku, ada satu buku ditulis oleh ustadznya sudah meninggal, kelompok-kelompok yang 73 golongan
Yang satu yang masuk surga kelompoknya Salafi, manhajnya Salafi. Yang 72 golongan disebutkan yang pinar neraka, Muhammadiyah, NU, Torikoh diucapkan dan dituliskan. Radikalnya itu ke situ. Itu yang menimbulkan apa? Konflik. Disaling tuding jadi akhirnya. Tahapan yang terakhir, radikal dalam tindakan. Contoh, ada kasus bom Bali. Masih ingat bom Bali? Pelakunya adalah karena melihat di Bali itu mayoritas menyembah berhala, menyembah patung-patung. Tadi dari mulai pemahamannya yang radikal, ucapannya radikal, akhirnya tindakannya radikal dengan cara bom yang meninggal dunia. Apakah ujug-ujug radikal dalam tindakan, ngebom, membunuh? Tidak. Diawali dengan radikal apa? Pemahaman. Lalu berani mengucapkan dan menulis. Radikalnya itu kepada yang beda paham. Baru ketiga langkahnya sampai radikal pada bentuk tindakan. Nah, itu kelompok-kelompok intoleran dan radikal. Nah, itulah kita harus memahami situasi kondisi. Nah, maka ya kembali menjelaskan bahwa Quran sebagai sumber utamanya saja Nabi mempersilahkan kepada ulamanya, pewarisnya untuk menafsirkan Quran. Maka Nabi tidak menafsirkan semua ayat Quran. Supaya Quran itu terus merespon, menjawab problematika umatnya yang hidup, yang ada pada setiap generasi atau setiap zamannya. Maka yakini ulama Nabi itu, pewaris Nabi itu, yang menggantikan Nabi itu, yang menafsirkan, yang membijaki agama, itu maksud pewaris Nabi, yang menafsirkan Quran, yang membijaki agama dari semua aspek kehidupannya, itulah namanya ulama. Adanya mursyid, adanya pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus dicari. Jadi saya tidak buat-buatnya, jelas semuanya videonya. Dan itu adalah bagian dari radikalisme. Dan itu Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Islam tidak mengajarkan. Islam itu mengajarkan kita itu toleransi, saling menghargai. Toleransi kepada selain agama Islam, kemudian saling menghargai kepada sesama Islam. Bagaimana firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka berdamailah di antara saudara-saudara kalian. Dalam sebuah hadis, insyaallah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak sempurna iman dari kalian itu sehingga kalian itu mencintai saudara kalian bagaimana kalian itu mencintai dirinya sendiri. Itu sabda Nabi. Adapun yang kita masih harus yang kita jauhi, lihat dulu dijauhi dalam bentuk apa. Apakah harus dimusuhi? Tidak. Ya, tidak. Bukan dijauhi pas dimusuhi, tidak. Nabi mencontohkan kita toleransi. Pernah suatu saat Nabi itu ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, ada jenazah orang Majusi lewat. Ketika jenazah itu lewat, Nabi berdiri menghormati jenazah orang Majusi. Lalu sahabat bertanya, lima kumta ya Rasulullah, kenapa Anda berdiri? Alaysa bimajusian, ini orang Majusi. Nabi menjawab, alaysat binafsan, bukankah dia juga manusia? Artinya, walaupun orang Majusi, pribadinya itu adalah ciptaan Allah yang patut dihormati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh saya hormati keturunan Adam itu. Di sana Al-Quran tidak menyebutkan harus Islam, tidak. Artinya saling agama kita,
Alam Al-Quran, Rasulullah mengajarkan kita untuk menghormati orang lain walaupun beda agama, apalagi seagama. Bukan kelompoknya, bukan kelompoknya, pas neraka-nerakakan. Ingat, yang berhak memasukkan Allah ke surga neraka, yang berhak memasukkan manusia ke surga dan neraka itu hanyalah Allah. Tidak ada orang Islam masuk surga itu dengan amalnya sendiri, tidak ada. Mereka masuk surga karena rahmatnya Allah. Mereka masuk neraka karena keadilan Allah. Bukan masuk neraka, bukan di justice oleh seorang, karena sudah diklaim oleh seorang, si A masuk neraka. Dan itu nanti kita masih nunggu akhir hayat kita. Kalau akhir hayat kita itu husnul khotimah, maka insya Allah oleh Allah dimasukkan ke surga. Dan apabila akhir hayat kita itu su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan tidak Islam, tidak iman kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, maka orang itu akan dimasukkan ke neraka oleh Allah. Jadi hak prerogatif Allah, tidak bisa, si A masuk neraka, saya pun tidak bisa mengatakan Wahabi masuk neraka. Tidak ada orang NU mengatakan Wahabi wajib masuk neraka, tidak ada kan. Karena semuanya itu tahta masyiatillah, masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak meskipun Wahabi matinya husnul khotimah, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, maka dia berhak untuk masuk surga, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ikut salah, bukan. Orang masuk surga dan neraka itu haknya Allah untuk memasukkan dia ke surga atau ke neraka. Jadi ketika husnul khotimah, maka insya Allah akan dimasukkan ke surga. Tapi ketika usu'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, maka orang itu akan dimasukkan ke neraka kalau tidak diampuni. Kalau matinya tidak dalam keadaan kafir. Kalau matinya dalam keadaan kafir, maka sudah dipastikan itu masuk neraka. Karena orang-orang kafir, Allah sudah berfirman dalam Quran, uiddat lil kafir. Neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Bapak Ibu, sahabat Hayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten kami kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan kepada pemirsa, para sahabat, bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita menjadi oleh Allah dijadikan orang yang husnul khotimah, sehingga masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.